lokal, bukan yang transgenik. Kalau yang benih yang ditanam kan transgenik, hibrid. Nah ini bukan. Kalau konsumsinya 35 hari itu. 35 hari sama seperti saya 35 hari. Kalau ini kan sudah dipanen, disisakan, kemudian ini tren untuk jadi disinrat lagi seliku. Jagung biasa kalau sudah masuk ini jagung tapi jagung lokal. Jadi jagung bukan jagung hibrid. Kalau yang jagung biasa mereka nak dipakai kan ayam raduyan. Yang kami hormati Bapak-Bapak Pak Kadus dari Kadus Dusun Berenceng serta Bapak Muklis, Bapak Terjemahan dan Bapak tim dari Mekar Tekno. Jiwa lui panai kering wis ora iso dibanggake apa-apa kan gitu. Namun dengan adanya teknologi seperti ini akan bisa menjadi tempat rekreasi yang luar biasa. Di samping untuk menimba ilmu, membudidayakan, dan saat ini perlu kita berpikir lebih jauh ke depan dengan pertanian yang luar biasa, yang harga pupuk juga luar biasa, itu pun juga sangat sulit. Marilah kita berpikir dengan teknologi-teknologi ramah lingkungan yang lebih canggih untuk bersuasembada kaitannya dengan kebutuhan pokok yaitu pangan. Dan di sini kami hanya bisa melihat sepintas saja sudah luar biasa. Niku ibu-ibu niku ketok nonton sedih kepengen ajeng wonten mriki terus mungkin kan ngaten. Ini hampir 1 tahun ya Mas. Kurang. Baru 5 bulan, 4 bulan ya. Oke, ini kita baru tahun. Saya juga agak terkejut kan gitu dengan situasi seperti ini, budidaya yang luar biasa. Kami mengucapkan terima kasih, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Mekar Tekno yang menerapkan teknologi tepat guna, termasuk barang-barang yang kemarin tidak ada harganya saja bisa dimanfaatkan, yang luar biasa ini. Dan ada masuk juga kalau makan itu kan makan yang halal, kan tidak hanya halal tapi belakangnya ada toiletnya. Nah, berangkat dari situ kemudian beberapa kali kami itu mengadakan riset itu, meneliti mandiri. Bapak kita meneliti itu juga mandiri, bahwa ketika kita melihat di sekeliling kita itu begitu luar biasa makanan-makanan yang memang ternyata itu berdampak. Nah, dampak yang paling signifikan itu adalah pada anak-anak. Nah, anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Hasil panen perdana kacang sore. Nggih, alhamdulillah niki ajeng-ajeng nggih. Ya dereng betul tapi enggak tambah. Mentah itu rasanya Langsung bisa dimakan. iya. Rasanya lain. Sakit merasakan enten banget yang biasa. Mantap. Hebat. Belum tua. Teknologi luar Oh, biasa niki ini. yang lebih anu. Ya, Yang ini niki ingkang hasil dipanen langsung tadi sekitar 12 Mekasan niki sing hasil sebutan Dan luar lebih sekian. biasa. Non kimia. Ya.
Dan ini mutlak ya. Ini yang harus penjenengan pegang dalam proses pemeliharaan ayam omega. Yang terakhir, penjenengan sayang. Tidak boleh ada kata kotor yang keluar, tidak boleh tangan namplek, tidak boleh kaki nendang. Memang tidak boleh, benar-benar tidak boleh. Jadi kalau ada ayam dipisui itu beda, tanaman dipisui aja beda. Penjenengan bisa nguji deh, 2 tanaman 2 pot, yang satu itu penjenengan pisui selama 1 minggu aja. Tapi pemberian pupuk katalah gitu, mau pupuk kimia apa uji coba ya, airnya juga sama. Yang di sini penjenengan tidak pernah bicara kotor, sayang pamannya kayak gitu, ayo gendang boh, ayo gendang ini. Dalam 1 minggu ayam ini mati, tanaman ini. Kenapa? Semua makhluk hidup itu bertasbih. Jadi intinya penjenengan memelihara itu syukur, karena Allah memberikan pada kita semua kebutuhan itu sudah diberikan oleh Allah. Nah, kenapa kita tidak bisa syukur? Nah, bentuk daripada kita syukur di situ adalah bagaimana kita memperlakukan mereka itu sebagai makhluknya. Dan itu memang diperuntukkan untuk kita, tetapi cara kita memelihara dan sebagainya, senyumnya udah lali gitu. Senyum. Ini kan ya, ini syarat yang benar-benar harus diaplikasi. Nah, dengan cara seperti ini, tekstur ayam dagingnya akan kelihatan beda. Jadi kalau penjenengan menyembelih ayam dan sapi, umpamanya daging sapi, kok daging sapi itu warnanya merah tapi kehitaman, merah gelap. Itu karena nyembelihnya bukan masalah tidak pakai bismillah, karena itu jelasnya, tetapi karena dia disembelih dalam keadaan stres. Ayam sama, dia disembelih, temennya di sini, ayamnya disembelih ini nonton, sapinya ya nonton, itu stres berat itu. Nah, kalau zaman kita dulu kecil, ayam disembelih dilempar. Kenapa? Itu yang benar. Kenapa? Dengan dia berontak, darah yang keluar itu akan tuntas. Jadi kita ada tentang kebijakan daripada mereka orang-orang sepuh kita, dan itu diteliti secara akademis seperti itu. Nah, inilah yang perlu kita pertahankan. Yang terakhir, bahwa dalam memberikan pakan ayam ini itu ada satu hal yang tidak terpikirkan. Apa itu yang tidak terpikirkan? Begitu bukalah pintu, ayam itu kan sudah di depan kita, sudah sapa dengan baik, sapa dengan baik. Jadi ada beberapa hal di luar teknisnya yang itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan ayam. Begitu ayam itu tidak stres, sehat enggak? Pasti. Nah, itulah cara kita membuat ayam itu tidak stres. Saya ada yang mau tanya, pertranjinya ini di loset dikit. Itu masalah. Dia akan membedah pipis di pojok ini, dia nggak mau makan, takut dan sebagainya, dan itu akhirnya akan sakit. Begitu sakit, bakteri, virus mudah masuk kan, karena imunnya turun. Begitu mah dia nular nggak ke yang lain. Tapi dalam konteks ini bahasa penyilingan ya, nular. Kami dalam bahasa lain beda lagi, bukan masalah menular, tapi karena imunnya yang turun. Nah, saya mau mengajak penyilingan sekilas dulu sambil istri saya memasakkan untuk penjenengan satu hal yang nanti bisa dirasakan dari hasil yang di sini.
yaitu tentang pembuatan kaldu sayur. Ibu satu monggo ke sini. Ibu satu monggo sini, saya akan teruskan sampai untuk yang lainnya. Yang pertama, limbah daripada rumah tangga sudah tadi lewat komposter. Sekarang kita mau memelihara ayam memakai limbah daripada pasar. Pasar nih, pasar. Limbahnya kan banyak, potongan sawi dan sebagainya. Makanya kenapa dulu kita nanam sawi kan di sini? Dulu waktu kita nanam sawi di sini itu sebenarnya untuk pembuatan liter. Nah, limbah-limbah itu kemudian penjenengan masukkan ke lahan. Setelah dimasukkan lahan, apa yang penjenengan siapkan? Satu, limbah sayur yang mudah nih. Ini kita yang mudah. Yang kedua, katul. Katul itu masih penjenengan teliti, nanti tanggal 14 baru kami contohkan katul yang benar. Tapi akan saya matur, katul itu yang benar begitu dimasukkan ke air tidak ngambang. Kalau yang ngambang itu katul nakal mergo sekam diselek. Nah, kalau di tempat kami gampang karena kami budidayanya kan organik. Makanya circle dari pertanian masuk ke peternakan dan lain-lain itu semuanya dari kita sendiri. Bukan kita tidak percaya orang lain, tapi kenakalan itu menyebabkan masalah. Kenapa? DOC begitu check in masuk, dia keadaannya lapar, keadaannya haus. Apa yang di depannya dimakan enggak? Nah, sekam tadi itu kemakan enggak? Nah, kemakan itu padahal kandungan sekam itu serat kasarnya tinggi sekali, 30% lebih, 40% lebih. Nah, ayam toleransi serat kasar hanya 8%. Nah, kalau itu dimakan, itu nanti dalam tempo 2 minggu dia pasti akan sakit pencernaan, yaitu berak darah. Makanya dalam budidaya ayam moga tidak boleh ada sekam yang dimasukkan. Beda enggak dengan yang konvensional? Beda kan? Ya, di tempat kita tidak boleh, wajib tidak boleh ada sekam. Jadi yang pengen siapkan sayur, katul, yang katul nanti difermentasi, kemudian nanti taburkan, kemudian ditutupi dengan daun pisang. Daun pisang, ini skala kecil ini ya. Nanti skala industri kalau ikut berarti besok tanggal 14. Itu kemudian daun pisang tadi tutupi, kemudian dikasih pasir. Pasir bukan radu loh ya. Jadi pasir itu bukan kalau dikenai air itu tidak coklat warnanya. Kalau coklat berarti kan campur ladu. Nah itu tidak boleh, pasir. Jadi kalau musim hujan gampang saking jobo dia dicuci alam. Pasir taruh di atasnya tipis gitu. Nah, kenapa ada pasir? Satu, bantuan pencernaannya ayam itu batu. Itu satu. Kemudian yang kedua, ada daun pisang. Daun pisang itu kandungannya allantoin namanya. Allantoin itu adalah sebagai penangkal daripada sakit. Jadi dia antivirus. Begitu nanti ke fermentasi, dia lebih cepat agak kering, dia nanti akan makan. Ini persyaratannya dalam proses pembuatan liter. Liter ini dibuat mau penjenengan berapa ton terserah. Jadi nek saka pasar kira-kira nek 5 ton dilebokke kabeh, ya penjen untung. Batinya 2. Satu, penjen nek ngopeni ayam dalam tempo 35 hari panen, ayam dipanen, sore tadi juga dipanen. Dipanen itu sudah jadi pupuk tanpa penjen beli, tanpa penjen ngolah. Tanpa ngolah sama sekali. pH-nya berapa? 6,5 sampai 7. Nah, kemudian cara budidaya moga itu tidak bisa sendiri. Jangan sendiri, rugi. Rugi bukan rugi keuangannya itu bukan, tapi rugi integritednya.
Jadi kalau penyian itu juga memelihara satu contoh apa namanya padi, mamanya gitu ya. Atau yang di sini apa ya? Sing biasa apa ya? Apa? Singkong. Singkong itu butuhnya kan nitrogen, N urea kan berarti urea tinggi. Kalau tidak tinggi dia tidak jadi, umbinya kurang kan ya. Nah berarti dalam proses pembuatan liter kita berpikir ini tak nggo apa ya? Oh tak nggo singkong. Singkong itu umurnya panjang, butuhnya N kan gitu. Berarti kandungan N ditinggikan, kandungan P sama kandungan K-nya lebih rendah. Sekarang ini penyian kaldu sayur, kemudian masih jadi enggak pakai ini, pakai apa namanya, pakai mie. Kalau sekarang mungkin penyian pakai mie kering biasa, monggo penyian rasakan sekarang tanpa kimia dadek bengek rasanya piye. Ini yang langsung dari Mbak, dari sayur. Enggak Ya ini pakai. kaldu sayur, dan kaldu sayur itu kita jual satu pak. Ini masih dibuatkan lagi ya Pak? Iya, Mbak. Untuk Pak Narto masih dibuat, mau diambil ini. Enggak bumbu. Ada Mbak. Betul ya? Berarti ini tadi itu ya bumbu-bumbunya Enggak ada bumbu. Enggak pakai bumbu. Ini kaldunya langsung. kaldu langsung Ya. pakai ayam tadi. Nah sekarang tinggal dikasih minyaknya. Kan mie telur ya tadi ya. Mie biasa, cuman kaldunya dari kue. Ini Bu, masak ke Bu. Enak no. Nah, minyaknya Ora kerso ya. minyak ayam. Ini minyak ayamnya. Oh, berarti ini dikasih minyak ayam itu rasanya gurih itu. Kasih minyak ayam. Oh. Ya minyak ayam sama kaldu sayur. Kan itu protein nabati ya. Ya. Protein nabati. Sekarang hewaninya dari mana? Dari ayam tadi kan, dari kaldunya. Ya. Cincin Bu. Iya. Umi, KPM masih ada? Nah ini masih di Iya enak. enggak, yang peso saya tak tanya rasanya berikut. Enak. Sama penyian beli supermie enak mana? Enak ini. Enak ini kan? Ya. Ini rasa gurihnya itu. Nah, sekarang rasanya jadi ayam enggak? Karena penjenengan melakukan kewajibannya menyuguhkan ke keluarga. Alhamdulillah. Itu benar-benar yang Berarti dari tadi hijaunya daun bayam tadi. Jadi kita jual satu. Dari kaldu tadi. Ya kaldu itu sayur. Dari kaldu ayam itu ya. Minyak Minyak itu ya, minyak itu loh. Dari Minyaknya ya. Minyaknya, kaldunya ada sendiri. Kaldunya dari sayur. itu loh kaldunya. Kaldunya dari sayur. Ini ditunjuk. Umi. Ayo Pak. Kalau pakai tiga. Itu berarti. Oh enggak. Jadi nyuwun tulung ibu-ibu, kita sudah diajari oleh Nabi kita yang Masya Allah, mudah-mudahan kita dapat dapatnya ya, ambil yang itu. Bahwa hidup itu nggak perlu neko-neko, kita yang penting syukur itu kayak Manfaatkan ya, yang ada. ya. Sudah kita ya. Ini sebenarnya di sekitar kita ada. Sudah Enggak kita Pak, tadi kan sehabis kita panen ya 35 hari kita sudah panen. Ayamnya itu kan di bawahnya diambil semua. Ya. Nanti kalau mau melihara lagi, memelihara masukkan lagi. masukkan lagi. Itu sayur itu, Oh, hasil dari sayur. sayur yang kita buat. Kemudian mie-nya mie yang Ini sementara bukan mie yang kita buat sendiri, tapi mie eko. ya maksudnya enggak Ya. yang ada bumbunya gitu. Oh enggak boleh ada bumbu. Semacam mie Jawa gitulah. Nah, kalau Jadi, mereka mie memang basah enggak boleh. netral istilahnya. Iya. Enggak ada bumbu apapun. Nggak ada boleh, rasanya. Nggak boleh ada bumbu dan nggak boleh ada kimianya nih. Nggak ada moto. Nyun pangapunten yang suka moto mungkin nggak enak ya, nggak ada motonya soalnya. Nah, pinggir dia itu masih dia makan, tapi dia tidak boleh maggot itu diambil kemudian dikasihkan itu nggak boleh. Jadi dia ada filternya nyaring
pasir tadi sebagai penyaring daripada itu, karena maggot itu kan bawa bakteri juga. Jadi dia saring ke pasir dengan cairan kita. Cairan kita itu kita nggak mati. apanya? Sempurnya Oh, enggak boleh. langsung Nggak boleh lari memakai. ke tempat lain. Iya. Bedanya gini santai ya. Banyak sekali. Semut. Kok gini? Merah. Semut merah yang Iya, yang gatal banget. Lari-lari. Nah, iya. banyak. Umur 1 hari sudah ada jagung yang masuk. Jagung itu dari jagung yang Ini melon ya Pak? iya, melon asli Indonesia. Iya. Jadi kalau kacang lurik dari NTT, kemudian melon ini dari suku Adonara. Iya, NTT juga Adonara itu. Iya. Jadi jagung yang dari Adonara itu juga bagus. Nah, kebetulan di lokasi yang sulit. Lokasi yang sulit. Dulu sini itu ide Pak, tapi alhamdulillah sudah Iya, maksudnya desa tertinggal kan dulu. pertama niat itu, tapi alhamdulillah sudah